Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Putri Febrina, Stambuk F521-20005 dari Prodi Sistem Informasi. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi kewirausahaan yang diajarkan oleh Ibu Hajra Rasmita Ngemba. Ini untuk sebagai pengganti Zoom, pengganti pertemuan dari Ibu sendiri. Oke, di sini ada kurang lebih ada 6 materi. Ini adalah materi pertama dengan judul Menggali Ide Bisnis dan Prinsip Dasar Bisnis. Oke, langsung saja. Jadi, ide bisnis adalah gambaran singkat dan tepat mengenai bisnis yang hendak kita dirikan. Jadi, ide bisnis dapat dikatakan sebagai bibit dari sebuah bisnis atau biasa kita sebut pemikiran yang muncul bagi pelaku bisnis. Kemudian, menurut Beringer dan Ireland tahun 2010, dijelaskan bahwa setiap bisnis berasal dari sebuah ide. Dan ide bisnis biasanya singkat dengan penjelasan secara rinci bagaimana bisnis tersebut dapat berjalan. Bisnis yang sukses itu dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan memenuhi harapan mereka. Dengan kata lain, bisnis menjual apa yang kita butuhkan dan diinginkan oleh orang-orang dengan harga yang terjangkau atau dengan harga yang bersedia dibayar. Lalu ada 4 poin penting untuk mengembangkan ide-ide bisnis yang ada. Yang pertama, produk atau jasa apa yang akan dijual. Yang kedua, kepada siapa produk atau jasa tersebut akan kita jual atau kita tawarkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana produk atau jasa itu dijual. Dan yang terakhir adalah kebutuhan pelanggan mana yang dapat dipenuhi dari ide bisnis tersebut. Produk atau jasa apa yang akan dijual? Jadi, pelaku bisnis harus mengetahui dan paham betul apa yang akan ditawarkan. Produk maupun jasa tidak akan menjadi masalah jika pelaku bisnis sudah paham akan jenis dan manfaatnya. Kemudian promosinya juga akan menjadi mudah. Lalu produk atau jasa yang telah dibuat harus jelas akan ditawarkan kepada siapa. Pihak-pihak yang ditawarkan harus dianalisis sedemikian rupa, baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga membuat produk atau jasa kita tahu produk atau jasa tersebut harus dikemanakan. Lalu ketika kita sudah tahu betul produk atau jasa yang kita buat, kita juga harus melihat bahwa target bisnis kita bukanlah orang yang selalu dekat dengan kita. Inilah yang menjadi tantangan karena terkadang kita juga harus menawarkan kepada orang-orang yang tidak kita kenal agar bisnis, produk atau jasa kita ini mulai berkembang. Kemudian, bagaimana produk atau jasa dijual? Kemudian ada teknik-teknik untuk menciptakan produk atau jasa. Yang pertama, brainstorming, yaitu menciptakan ide dan solusi untuk suatu masalah secara cepat namun bersifat informal. Kemudian focus group, melalui sekumpulan orang yang mempunyai karakteristik yang berhubungan, berkumpul untuk membahas sebuah ide baru. Kemudian melalui perpustakaan dan internet. Ini merupakan salah satu sumber utama informasi di zaman sekarang, karena dari membaca buku ataupun internet kita bisa mendapat gambaran mengenai ide bisnis apa yang bisa kita jalankan, atau kita bisa mendapatkan referensi dan cakupan-cakupan materi dari buku dan internet tersebut. Lalu ada customer advisory boards, biasanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang terdapat dewan penasihat customer yang bertemu secara teratur untuk mendiskusikan kebutuhan, keinginan, dan masalah sehingga dapat memunculkan ide bisnis. Lalu pengusaha. Nah, ketika kita memiliki jiwa-jiwa pengusaha, maka ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama itu membuat Anda bangun pagi sekali karena ingin melakukannya
Jadi kita akan bersemangat untuk melakukan usaha atau pekerjaan yang kita lakukan. Lalu yang kedua, membuat kita lupa bahwa kita juga bisa lelah. Ya, saking semangatnya kita bisa lelah. Kita bisa lupa kalau kita itu lelah karena kita senang melakukannya. Terus yang ketiga, yang membuat Anda lupa bahwa tidur itu perlu. Nah, ini pengusaha itu biasanya tidak kenal waktu istirahat karena mereka itu kerja keras. Lalu yang terakhir, yang membuat Anda hanya makan sekali dalam seminggu. Ini kurang lebih sama ya. Berarti memang pengusaha ini betul-betul seseorang yang sangat terpaku pada pekerjaannya, sangat terobsesi dengan pekerjaannya, karena dia betul-betul mencari kesuksesan dalam usahanya tersebut. Kemudian ada bagaimana cara kita untuk menemukan ide bisnis yang bagus, yang besar. Yang pertama dari ide, pilih ide yang konkret. Kemudian pilih ide yang mudah untuk dipasarkan. Kemudian pilih ide yang beresiko kecil. Dan yang terakhir, pilih ide yang cocok dengan karakter kita. Ya, tentunya supaya kita dengan senang hati untuk mengerjakannya, tidak setengah-setengah. Kemudian dengan melakukan analisis SWOT, yaitu strengths, weakness, opportunities, dan threats. Contoh-contoh analisis SWOT ini misalkan strengths itu kekuatan, pengalaman dan keterampilan dalam usaha kita, lalu ada peluang, kemudian ada kelemahannya, ancaman. Nah, baik. Itu saja dari materi 1 yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi 2. Nah, baik, kita ke materi yang kedua, yaitu studi kelayakan usaha. Nah, jadi studi kelayakan itu merupakan salah satu komponen penting dalam dunia usaha ya, karena lewat studi kelayakan ini diharapkan akan menghasilkan laporan yang komprehensif tentang kelayakan proyek atau bisnis yang akan kita kembangkan. Nah, jadi tujuan penyusunan studi kelayakan itu ya kurang lebih seperti ini. Nah, jika studi kelayakan bisnis kita, jika usaha kita adalah usaha yang marketable, sustainable, effective dan efisien, legal dan profitable, berarti bisnis yang kita hendak jalankan itu layak untuk dibiayai, diberikan izin, dan diberikan kredit. Nah, ini studi kelayakan dilakukan untuk menilai kelayakan investasi. Kemudian dilakukan untuk menilai kelayakan sebuah proyek yang akan dijalankan. Terus maksud layak atau tidak layak di sini adalah perkiraan bahwa proyek yang akan dapat atau tidak dapat menghasilkan keuntungan yang layak bila telah dioperasionalkan. Ide bisnis. Adapun yang dimaksud ide bisnis menurutnya ada bermacam-macam bentuk. Yang pertama ada pendirian usaha baru, kemudian pengembangan usaha yang sudah ada seperti merger atau penambahan. Lalu yang ketiga, pembelian perusahaan dengan cara akuisisi. Jadi studi kelayakan bisnis adalah proses yang menentukan apakah ide bisnis dapat menjadi bisnis yang sukses. Kemudian studi kelayakan bisnis dapat dikaji dari 4 aspek utama, yaitu produk dan jasa, industri dan pasar, organisasi dan keuangan. Kemudian ada aspek kelayakan usaha. Ini adalah aspek-aspek yang dinilai untuk kelayakan usaha kita. Yang pertama ada pasar dan pemasaran, teknis dan produksinya bagaimana, manajemennya bagaimana, keuangannya bagaimana, hukum dan perizinannya apakah legal, kemudian dari lingkungannya.
Nah, jenis investasi ada financial investment dan real investment. Nah, ini aspek pasar dan pemasaran. Mengenali kondisi pasar beserta karakteristiknya, mengenal permintaan konsumen, mengenal penawaran produk sejenis, mengukur daya beli, menyusun program pemasaran, dan menyusun ramalan penjualan. Nah, jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang atau jasa. Itu ada harga barang itu sendiri, jumlah penduduk, faktor khusus, ada selera, pendapatan, ada teknologi, dan harga input atau ongkos produksi. Menyusun program pemasaran beserta strateginya itu melalui strategi produk, kemudian strategi harga, strategi lokasi, dan distribusi. Baik, itu saja dari materi 2. Selanjutnya kita akan masuk ke materi 3. Oke, masuk ke materi ketiga. Ini merupakan lanjutan dari studi kelayakan usaha. Jadi menyusun ramalan penjualan itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita mengumpulkan data, terus mengelola datanya, lalu menentukan metode peramalannya seperti apa, kemudian memproyeksikan datanya. Kemudian ada jenis-jenis metode peramalan, itu ada deret waktu dan sebab akibat. Aspek teknis dan produksi, menghubungkan antara permintaan pasar dengan kapasitas dan teknologi perusahaan. Kemudian proses produksi yang dijalankan. Kemudian ada kebutuhan dan pemilihan mesin serta perlengkapan. Lalu ada penanganan suplai bahan baku. Ada usability testing. Jadi usability testing adalah bentuk dari analisis kelayakan produk untuk mengukur kemudahan penggunaan produk dan persepsi mengenai pengalaman menggunakan produk. Lalu aspek manajemen untuk menentukan apakah bisnis yang akan dijalankan memiliki cukup keahlian manajemen, kompetensi organisasi, dan sumber daya untuk meluncurkan bisnis secara sukses. Ada aspek keuangan, aspek hukum dan perizinan. Di sini untuk mendapatkan legalitas usaha, maka aspek hukum dan perizinan ini sangatlah penting. Kemudian ada aspek lingkungan. Jadi kita harus menyesuaikan ide bisnis kita dengan lingkungan di tempat yang akan kita dirikan ide bisnis tersebut. Misalkan jika kita tinggal di suatu perumahan, kemudian kita mendapatkan ide untuk membuat butik atau menjual baju. Tentunya itu akan sangat kurang efisien di tempat perumahan seperti itu, karena lebih banyak orang menyukai untuk membeli makanan, karena pakaian juga merupakan kebutuhan sekunder, sementara makanan itu kebutuhan primer. Baik, itu saja dari materi 3. Selanjutnya masuk ke materi 4. Lanjut ke materi ketiga, mengenai manajemen sumber daya manusia. Jadi suatu perusahaan itu membutuhkan sumber daya manusia yang disebut karyawan, karena karyawan itu merupakan salah satu elemen utama yang harus ditata, kelola dengan baik demi mendukung upaya pencapaian target-target perusahaan yang telah direncanakan. Kemudian bagaimana merencanakan tenaga kerja yang baik, yaitu harus disesuaikan dengan jenis usaha, agar kompetensi tenaga kerja benar-benar sesuai dengan yang diperlukan oleh perusahaan. Ada beberapa kriteria yang berkenaan dengan kebutuhan tenaga kerja, yaitu seperti ini. Kemudian berdasarkan tingkat keahlian tenaga kerja, contohnya ada pimpinan, ada staf, operator. Yang kedua, berdasarkan jenis keahlian, yaitu ada tim produksi, tim pemasaran, dan tim administrasi. Analisis pekerjaan atau analisis jabatan berkaitan dengan proses identifikasi tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam perusahaan, serta identifikasi tentang karakteristik keahlian.
Kemudian perekrutan tenaga kerja. Perekrutan adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, organisasi, atau perusahaan. Lalu ada seleksi tenaga kerja, yang merupakan suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat, yang berkompeten, dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Biasanya tahap awal yang perlu dilakukan adalah menerima berkas, melihat daftar riwayat hidup atau CV, kemudian wawancara. Lalu ada proses penerimaan tenaga kerja. Setelah diterima, maka ada perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau kontrak. Nah, di surat pengangkatan tersebut sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai nama dan alamat pekerja, tanggal mulai bekerja, jenis pekerjaan, dan besarnya upah. Pengelolaan tenaga kerja ini adalah pencapaian prestasi yang memuaskan. Menurut Simon tahun 1960. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengelolaan karyawan, yaitu kecocokan karyawan dengan pekerjaan. Kedua, tanggung jawab karyawan secara jelas terhadap pekerjaannya. Kemudian, tetapkan standar prestasinya. Lalu, komunikasi dan keterlibatan karyawan dengan pekerjaannya. Kemudian ada mengadakan pendidikan dan latihan. Lalu ketika pekerja tersebut sukses atau berhasil dalam kinerjanya, maka akan ada penghargaan atas prestasinya. Rancangan kerja. Rancangan kerja merupakan pokok bahasan yang kompleks yang diperlukan dalam pemahaman mengenai variabel teknis dan variabel sosial atau karyawan. Lalu ada pengukuran kerja, merencanakan kebutuhan karyawan, menentukan kapasitas yang tersedia, harga produk, metode kerja, menentukan upah insentif, mempermudah penjadwalan, hak dan kewajiban tenaga kerja. Seperti ini. Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Kemudian ada fasilitas, ada bonus, ada THR, gratifikasi, dan pembagian keuntungan lainnya. Ini adalah upah lembur dan perhitungan upah lembur di suatu perusahaan. Baiklah, itu adalah penjelasan dari materi ketiga. Materi keempat. Selanjutnya kita akan pindah ke materi kelima. Lanjut ke materi terakhir. Sistematika penulisan business plan. Terdapat 3 tipe business plan, yaitu summary business plan yang terdiri 10-15 halaman untuk mengetahui apakah investor tertarik dengan ide tersebut atau tidak. Yang kedua, full business plan yang terdiri dari 25-35 halaman yang berguna untuk suatu usaha baru yang sudah berjalan dan butuh tambahan modal. Yang ketiga, operational business plan terdiri dari 40-100 halaman dan digunakan untuk bagian internal perusahaan. Lalu ada manfaat business plan bagi dalam perusahaan dan luar perusahaan. Bagi investor, business plan bermanfaat untuk menentukan apakah suatu usaha layak mendapatkan investasi atau tidak. Lalu bagi stakeholder dari luar adalah individu atau organisasi dari luar yang terkena dampak dari bisnis tersebut, misalnya pemerintah, kepala desa, dan lain-lain. Kemudian bagi entrepreneur, business plan dapat membantu untuk memutuskan
apakah bisnis yang direncanakan dapat dimulai atau tidak. Lalu dapat digunakan untuk mengelola ide bisnis dan menjelaskan ide bisnis kepada lembaga keuangan seperti bank agar mendapatkan pinjaman. Cara menulis bisnis plan yaitu gunakan kalimat yang sederhana, ide-idenya yang jelas, hindari penggunaan bahasa yang sulit dimengerti, kemudian menulis dengan ejaan yang benar, kertasnya harus berkualitas, desain sampul dan halaman yang menarik, tulisannya rapi dan mudah dibaca, dan terdapat gambar-gambar yang memperjelas isi dari bisnis plan. Ada halaman judul, kemudian ada executive summary, industry analysis, deskripsi perusahaan, jenis produk atau jasa yang ditawarkan satu saat ini, key partnership, yaitu kerjasama yang dimiliki. Kemudian ada manajemen tim dan company structure. Lalu ada model bisnis, market analysis, perilaku pembeli, analisis pesaing, ekonomi bisnis, marketing plan, desain dan rencana pengembangan, ada rencana operasional. Jadi di semua adalah bagian-bagian yang terdapat di dalam sebuah bisnis plan. Baik, itu saja materi-materi yang bisa saya jelaskan. Atas perhatiannya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.